Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Liang Jalan 2, Bapak Ibu guru, yang terhormat Bapak SDN Liang Jalan 2, terima kasih pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang sudah kita laksanakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Kita berkumpul pada hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Insya Allah untuk kegiatan hari ini adalah kelanjutan dari rangkaian kegiatan saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Majalengka, di mana program sekarang itu adalah untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya selama ini di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif ini adalah berupa arahan atau ilmu kita sebagai pendidik ya untuk menerapkan di sekolah. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal yang kita bisa diskusikan, beberapa hal yang nanti kita bisa ambil manfaatnya begitu. Baik, Bapak Ibu mohon izin berdiri ya. Baik. Sebelum memulai kita ada briefing dulu, karena untuk memulai suatu kegiatan itu harus diawali oleh sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu kita harus terapkan kepada anak didik juga. Jadi saat mulai belajar itu usahakan untuk memompa motivasi mereka untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Salah satunya membangkitkan semangat dengan ice breaking. Nah, kebetulan untuk sekarang ice breakingnya kita karena sekarang Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu guru, jadi ice breakingnya kita tetap selalu berpikir gitu, tentang pikiran gitu. Jadi ada factnya gitu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu harus bisa berkonsentrasi perhatikan clue-nya ya, perhatikan clue-nya. Ini tentang hitung-hitungan, tapi tidak berhitung juga sebenarnya gitu. Jadi untuk clue-nya itu adalah lampu merah ya, clue-nya lampu merah. Nah, clue-nya itu lampu merah. Kalau 1 itu 2, kalau 2 itu 5. Nah, kalau 3 berapa? Bu Ayu. Salah, kurang tepat. Boleh? Salah. Salah, Bu Desi. Salah. Bu sedih. Kalau 1 itu 2, kalau 2 itu 5. Nah, kalau 3 berapa? Salah. Pak Cucu? Salah. Salah. Ulangi, clue-nya itu adalah lampu merah. Clue-nya itu adalah lampu merah. Kalau 1 itu 2 ya. Kalau 2 itu 5. Kalau 3 berapa? Hijau. Salah. Ayo. Kalau 1 itu 2, kalau 2 itu 5. Nah, kalau 3 berapa? Ayo. Salah. Salah. Kalau 3 itu 5. Ya, 3 itu 5. Ulangi. Clue-nya lampu merah. Ya, clue-nya lampu merah. Kalau 4 itu 4. Kalau 6 itu 6. Kalau 11 berapa? 11. Salah.
Kalau 11 berapa? Salah. Kalau 11 berapa? Betul. Kalau 4 itu 4, kalau 5 itu 5, kalau 11 berapa? Salah. Cluenya lampu merah. Lampu merah. Betul berapa? Salah. Kalau 11 itu 4. Satu lagi. Belum ada yang. Kalau 7 itu 4, 5 itu 5, kalau 8 berapa? Kalau berapa? Kalau 7 itu 4, 5 itu 5, kalau 8 berapa? Ya. 8 4. Salah. 7. 8? 7. Gimana Bu Ayu? Bukan. Jawabannya benar tapi juga salah. Berarti kalau misalnya 35 kan itu awalnya 1. Nah, bukan. Jadi cara menghitungnya kan cluenya lampu merah. Tahu lampu merah kan di atas ada angka-angka kan. Kalau berhenti angka 1 itu kan satu jaris, 2 jaris. Itu kan berarti 2. Kalau angka di kalkulator enggak Bu? Ya, kebayang kan? 1 itu ada berapa ruas? 2. Ada 2 ruas. 1 jadi angka 1. Kalau 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi patokannya bukan menghitung di jumlah kan, tapi lihat angka di layar lampu merahnya. Jadi itu kalau 0 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau angka 7, 1, 2, 3, 3, ya 3. Jadi kalau angka 4, 1, 2, 3, 4. Nah itu 4. Jadi bukan menghitung ya Bu. Jadi kalau di penjawab kita harus berpikir bukan menghitungnya gitu ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu ya Bu. Siap. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita mulai untuk diseminasi budaya positif yang akan dibawakan langsung oleh saya sendiri, yaitu Adik Haryadi SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Liang Juang 2, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Baik, nah ini untuk saya sendiri, dan kemarin adalah pengajar praktiknya Bapak Dendi Irawan, dan untuk fasilitatornya Ibu Ajeng Krisna Sasi, kebetulan beliau dari Sukabumi. Jadi untuk belum kita bertemu, jadi hanya dapat daring saja untuk pembelajarannya. Oke, kita lanjut. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat ya. Mari kita belajar bersama untuk berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan sebuah disiplin positif di lingkungan kita, yaitu di sekolah SDN Liang Juang 2. Nah, untuk konsep inti dari budaya positif ini ada 7 konsep, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, kita mulai untuk yang pertama, yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu sekarang dihadapkan ke sebuah perubahan di mana adanya pergantian kurikulum yang Bapak Ibu dari kemarin Kurtilas sekarang berubah menjadi kurikulum
profil pelajar Pancasila yang 5 itu yang kemarin ya. Nah, dimana untuk perubahan paradigma belajar ini yang pertama yaitu kita bahas yang sudah kita pelajari dari beberapa tahun kemarin karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 poin, yaitu yang pertama dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga adalah gotong royong, yang keempat kreatif, terus yang selanjutnya bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi ini adalah merupakan dasar dari kita untuk membangun pendidikan khususnya di SD dengan juga kita harus berpedoman kepada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk disiplin positif yang pertama saya minta nanti Bapak Ibu untuk merefleksikan atau mengimplementasikan ini. Jadi kita praktekkan dulu ya. Jadi tugas Bapak Ibu atau teman-teman semua ini cobalah buka ya. Jadi ada satu orang berpasangan dengan teman yang lain, boleh berpasangan nantinya ya. Jadi tugasnya Anda mengepalkan salah satu tangan Anda ya, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan itu. Jadi Ibu bayangkan bahwa ini mengepalkan yang berharga, mau berlian, mau apa ya, pura-puranya gitu ya. Dengan sebuah tenaga kan. Tugasnya rekan temannya atau Bapak Ibu yang di pinggirnya, yang di pinggir itu mencoba dengan segala cara untuk membujuk agar kepalan tangan itu bisa dibuka. Ya, mau apa kayak mau dimarahin, mau dikelipik, mau dipaksa ya. Menawarkan ini coba selama 30 detik, silakan berpasangan ya. Ya, coba berpasangan, nanti silakan untuk bergantian, nanti didiskusikan. Kenapa jawabannya pasti jawabannya berbeda-beda nantinya. Ya, coba Bapak Ibu, silakan berpasangan dulu 2 orang. Ibu Sari sama Mas Ucup. Gantian, mau tangan kanan mau mana bebas ya. Jadi gimana caranya ya? Ya, 30 detik ya. Dimulai dari sekarang. Boleh gantian masing-masing. Nah, mau yang kanan dulu. Dibujuk boleh, terserah mau dibuka mau enggak, gitu pokoknya dipertahankan. Silakan 30 detik ya Bapak Ibu ya. Bujuk, pokoknya masing-masing mau dibuka mau enggak, bujuk. Silakan. 30 detik. Ya, selama 30 detik. Kira-kira itu dalamnya berlian, bukan? Kira-kira itu dalamnya berlian. Oke. Coba sekarang gantian. Sekarang gantian yang tadi mengepal, sekarang bagian yang berusaha untuk membuka. Coba. Pokoknya harus bisa. Sudah? Nah, coba. Kenapa kira-kira kita bisa mempertahankan apa yang kita pegang? Karena sesuatu yang kita pegang itu berharga sekali, jadi Ya. mudah untuk memberikannya kepada orang lain. Nah, oke. Itu salah satu jawabannya ya. Nah, apakah Anda atau yang B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Ya. Terus apakah B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Terus alasannya juga. Nah, di dalam kegiatan ini ya, yang tadi Bapak Ibu sudah lakukan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Yang mengontrol, yang membuka dan menutup kepala tangan berarti siapa? Ya, diri sendiri. Jadi kita itu memiliki kontrol atau kendali terhadap
diri sendiri. Jadi yang mengendalikan diri kita ya diri kita sendiri ya, tentang apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan, hal baik, mempertahankan yang kita punya, memberikan apapun yang kita punya, kita itu tergantung dari diri sendiri ya. Nah, untuk disiplin positif ini ada teorinya, yaitu dari Dr. William Glasser ya. Jadi menurut Dr. William Glasser ini dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Itu yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berpikiran bahwa kita sudah dewasa memiliki hak untuk apa ya? Untuk memaksakan kehendak. Terus ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid. Tapi kan untuk murid sendiri, yang bisa mengontrol murid sendiri itu kan harus ada dalam dirinya sendiri ya, dari internya sendiri, dari murid itu sendiri. Jadi ini adalah merupakan ilusi menurut Dr. William Glasser. Jadi sebenarnya kita kadang melakukan beberapa kesalahan yang sebenarnya kita sudah lakukan gitu ya. Jadi kayak memaksakan, terus kadang kita membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter gitu ya. Jadi sebenarnya ya kurang tepat juga sebenarnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk disiplin positif, disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman, dan menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Jadi kadang untuk mendisiplinkan seorang siswa itu kita harus bisa menyentuh hatinya dulu mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang anak itu kan karena takut ancaman atau ada beberapa hukuman yang kita biasanya lakukan kepada siswa itu, nah itu tidak memunculkan disiplin dari dirinya sendiri, karena siswa itu memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Kayak seperti tadi kita mau ke paling, kita mempertahankan itu ya, yang bisa mengontrol itu kan hanya diri kita sendiri gitu kan. Nah, ibaratnya seperti untuk siswa sendiri, jadi kita harus bisa membujuknya dengan baik, membujuknya dengan ini, jadi menerapkan itu dari dalam prinsipnya, jadi dalam dirinya itu. Jadi harus ada kesadaran dari siswanya gitu untuk menerapkan disiplin positif. Jadi tidak hanya ketakutan karena ada aturan, ketakutan karena ada hukuman gitu. Jadi kita harus bisa memicu atau memunculkan disiplin positif itu dari dalam dirinya, dari dalam diri siswa tersebut. Nah, ini untuk disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Itu Ki Hajar Dewantara yang dari bukunya, yaitu pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, yang dicetakan kelima tahun 2015 itu di halaman 470. Jadi intinya kita sebagai pengajar atau pendidik harus bisa, tentunya bukan untuk siswa juga, tapi untuk di dalam diri kita sendiri harus bisa menerapkan disiplin positif ya, untuk sebagai model yang baik untuk peserta didik kita. Selanjutnya untuk masih disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, berarti nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Jadi ini
kita harus berproses untuk bisa memupuk peserta didik kita untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, ya, nilai-nilai kebajikan ini. Nah, ini untuk motivasi perilaku manusia. Pembahasan kita yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia, di mana menurut Diana Goseng dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, ya. Jadi untuk motivasi yang ada pada diri manusia itu ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, di mana ada motivasi ini kita suka kesesuaian, kadang agar dapat ini nanti dapat hadiah ini, gitu. Kalau kamu bisa ini nanti dapat hadiah ini. Nah, ada siswa itu kan karena ada imbalan, jadi mereka bersemangat, gitu. Terus kalau misalkan kalau kamu tidak melakukan ini nantinya ada hukuman ini, nah mereka pasti termotivasi untuk menghindari hukuman biasanya. Terus ada juga siswa yang menghargai diri, jadi walaupun tidak disuruh, walaupun tidak ada imbalan atau iming-iming apapun, mereka melakukan dengan sadar. Nah, itu sudah menerapkan nilai-nilai disiplin, ya, untuk motivasinya, gitu. Nah, untuk ininya, ya, jadi motivasi perilaku manusia yang pertama ada hukuman, ya. Hukuman itu bentuknya tidak terencana atau bersifat tiba-tiba, ya. Jadi satu arah berupa sanksi fisik atau psikis. Terus yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, sikap guru selalu memonitor murid dibuat tidak nyaman. Terus yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini menunjukkan kesadaran dan tanggung jawab untuk perilaku fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau hukuman kan biasanya kamu kenapa tidak masuk, atau kamu kenapa tidak pakai sepatu, langsung berhukum. Itu kan biasanya tidak terencana, ya, karena melihat suatu kejadian biasanya. Kalau kamu terlambat biasanya gitu. Nah, kalau konsekuensi ini sudah direncanakan dan murid itu biasanya sudah tahu. Jadi kalau misalkan terlambat harus menulis misalkan konsekuensi, gitu, ya. Nah, untuk restitusi ini kita untuk memperbaiki kesalahan dari siswa, ya, restitusi. Jadi untuk pemecahan masalahnya, kenapa nih, kita bisa gali lagi dari siswa tersebut. Nah, coba Bapak Ibu boleh untuk menyiapkan kertas dan pulpennya, ya, kertas dan pulpennya. Nah, di depan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jawab di kertas. Jadi menurut Bapak Ibu, kalimat nomor 1 ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Nomor 2 ini berupa hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ini kita silakan Bapak Ibu. Itu adalah hukuman atau konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, gitu, ya. Jadi ingat, untuk hukuman itu dilakukan secara tiba-tiba, kalau konsekuensi itu sudah rencana, ya. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Tidak usah, langsung jawabannya saja. Hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Soalnya tidak perlu ditulis, Ibu langsung aja jawabannya saja.
Jadi nanti kita bisa melihat, nah Bapak Ibu sudah paham ya apa bedanya hukuman, apa bedanya konsekuensi. Baik, kita tunggu sampai semua menyelesaikan. Ya, kemudian ke depan. Di luar jangkauan. Tadi di luar nalar. Ice breaking itu di luar apa? Luar turun. Udah ngerti yang tadi. Kalau dikasih salah lagi pasti bisa. Iya makanya. Mungkin kita satu hari ya. Akan itu direkam berarti kan kok jangan dibuka hati Pak. Pak, sekarang berikan. Baik, sudah selesai? Nah, nanti kita cocokkan jawaban dari Bapak Ibu dari nomor 1 sampai nomor 7. Apakah kalimat ini merupakan kalimat hukuman atau konsekuensi? Nanti lihat yang betulnya berapa, ya. Oke. Nah, coba dilihat. Ada yang salah tidak atau betul semua atau enggak? Salah satu ya. Nah, yang nomor 1 mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu adalah hukuman. Ada yang sama? Nah, yang kedua lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman. Ada yang sama? Sama. Ya, ada yang beda? Ada. Ya, terus yang ketiga murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu adalah hukuman. Terus yang keempat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah sebuah konsekuensi. Jadi kita harus bertanggung jawab ya tentang apa yang sudah kita lakukan. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Kita harus tanggung jawab juga ya terhadap hal itu. Terus yang keenam, murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu itu sebuah hukuman. Terus yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Nah, biasanya untuk konsekuensi yang ada di pelajaran itu sudah disepakati bersama oleh siswa yang biasanya seperti itu. Nah, ini untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya mudah-mudahan nanti kita pada prakteknya untuk bisa mengimplementasikan apa yang kita dapatkan bisa bisa memilah antara hukuman dan konsekuensi gitu ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya kan berbeda, tapi karena ini kan sama-sama ya. Karena kadang sama, apakah ini termasuk hukuman, apakah ini termasuk konsekuensi. Jadi kita harus bisa memilih antara bedanya konsekuensi dan hukuman. Nah, baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas ya. Di situ di depan ada kata-kata kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Boleh, Bu Sari, enggak? Saya akan coba ya Pak Adi, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu maksudnya disepakati oleh bersama-sama. Nah kalau peraturan itu yang dikeluarkan oleh sekolah, oleh kelas ya.
oleh wali kelas. Jadi dikeluarkan oleh kelas, ini peraturannya seperti ini. Nah kalau keyakinan kelas, jadi itu bersama-sama guru dengan siswa. Ya mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih saya jawabannya. Jadi kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan kan biasanya masih ada yang melanggar ya. Udahlah gitu ya, misalkan karena peraturan seperti jadi bisa. Tapi kalau keyakinan kelas ini itu dibuat oleh, betul kata Bu Sari, dibuat oleh semua siswa ya dengan wali kelasnya masing-masing atas kesepakatan bersama. Jadi saat belajar saya ingin seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh melakukan ini. Nah mereka harus sadar, dan biasanya kalau keyakinan kelas ini tumbuh atau muncul dari siswa tersebut. Jadi saya pengen ini, berarti saya harus tanggung jawab dengan apa yang saya inginkan. Beda lagi dengan peraturan. Kalau peraturan kan biasanya oleh pihak sekolah yang sudah seperti ini gitu, dan tidak kadang ada yang kurang serang atau apa gitu. Tapi untuk keyakinan kelas sendiri, lingkupnya di kelas kita untuk mencapai pembelajaran atau bertujuan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang nyaman bagi siswa tersebut gitu. Jadi siswanya sudah paham keyakinan mereka apa. Jadi untuk pembelajaran mereka bisa menerapkan keyakinan yang mereka sepakati bersama ya, betul. Nah, untuk selanjutnya di bawah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2 ya. Itu kan kalau peraturan agar aman, agar tidak ditilang oleh polisi gitu ya. Terus di bawahnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat menghadiri kegiatannya. Nah ini bedanya aturan dengan keyakinan ya. Kalau ini kan aturan nih, peraturan yang dibuat kita harus dipatuhi untuk menghindari polisi lah, untuk mengamankan kepala kita, untuk menghindari kecelakaan. Tapi mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Ini sebuah keyakinan ya, harus tepat waktu ya, untuk menghargai orang lain ya. Jadi nggak ada aturannya nih kalau tepat waktu, udah aja santai ya, mulai juga yang berapa misalkan gitu. Tapi kalau di dalam diri kitanya sudah itu untuk menghargai orang lain, itu berupa keyakinan gitu ya. Nah selanjutnya ini adalah poin-poin dari keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi tidak tertulis pun sebenarnya dari dalam diri kita kan, untuk menghargai orang lain, untuk menjaga perasaan orang yang termasuk keyakinan gitu ya. Terus keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya. Terus keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya. Tentunya untuk keyakinan itu hal-hal yang positif untuk membuat rasa nyaman, rasa aman untuk siswa itu. Terus yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan yang macam-macam ya. Misalkan contoh saya, untuk keyakinan kelas saat melaksanakan pembelajaran PJOK harus memakai sepatu. Kadang anak-anak ada yang dibuka sepatunya, tapi dengan menerapkan keyakinan kelas yang mereka paham bahwa saat orang lain tidak boleh pakai sepatu. Gitu. Jadi tanpa disuruh pun mereka sudah sadar harus pakai sepatu. Terus memakai baju olahraga, misalkan harus rapi baju olahraganya gitu. Ataupun misalkan dalam kelas tidak boleh makan, misalkan saat jam pembelajaran berlangsung, itu kan berupa keyakinan yang sudah disepakati gitu. Terus yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelasnya. Untuk keyakinan kelas mungkin barangkali ada bapak ibu yang belum membuat, gitu ya, Jadi nanti untuk kedepannya keyakinan kelas ini bisa dibuat saat awal masuk sekolah. Misalnya tahun ajaran baru nih, saat masuk kita sudah bisa membuat rancangan keyakinan kelas, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka mau, kalau pembelajaran saya ini seperti apa. Jadi mereka biarkan menulis sendiri, saya ingin seperti ini, saya ingin seperti ini. Nanti kita lihat, kita pilih yang mana kira-kira. Nanti kita sepakati bersama. Nah itu kan mereka menjadi sebuah tanggung jawab bagi siswa-siswa tersebut gitu. Jadi pembelajaran kalau misalkan ada yang melanggar, mereka akan sadar sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing gitu. Nah selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia ya.
itu ada kasus di mana ada Bimo, seorang anak kelas 1 selalu berlarian keluar kelas menuju jalan raya. Nah, di depan sekolahnya yang itu dipersekali ramai kendaraan bermotor gitu. Nah, tingkahnya membuat bu guru ini, Bu Guru Ani namanya, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, ini untuk kebutuhan dasar manusia. Ini kasus yang pertama, anak kelas 1 ya, Bu Ayu. Biasanya kan kalau anak kelas 1 fokusnya itu masih keluar, ingin bermain, ingin diperhatikan, ya kan? Ingin diperhatikan, ingin mencari perhatian, itu biasanya kalau anak-anak kecil gitu kan. Nah, ini kemungkinan jawaban yang akan diutarakan Bimo. Yang pertama bisa saja, aku ingin main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ya, terus yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Terus yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Terus yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini merupakan jawaban kemungkinan jawaban yang bisa terjadi gitu dari sebuah kasus yang siswanya kadang keluar lari. Kan kita tidak bisa menjudge atau memikirkan kesimpulan si anak ini begini, si anak ini mah nakal, si ini ini. Nah, kita belum tahu. Nah, di mana itu adalah merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia, khususnya mungkin di kelas bawah ya, ada anaknya bosan keluar tiba-tiba. Nah, kenapa nih anak ini seperti ini gitu kan? Terus ini jarang masuk, kenapa nih kita harus mencari dulu penyebab si anak itu seperti itu gitu. Nah, ini untuk yang kelima, yang selanjutnya yaitu adalah 5 posisi kontrol ya. Ini untuk 5 posisi kontrol ini biasanya ini ada di sekolah kita. Nah, ini adalah posisi yang biasanya Bapak Ibu guru terapkan atau kita sebagai di antara 5 ini, yaitu yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kita terapkan biasanya di dalam lingkungan sekolah. Ada biasa jadi seorang penghukum, bisa jadi kita menjadi seorang pembuat rasa bersalah, bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang pemantau, terus dan bisa menjadi seorang manajer ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Bapak Ibu lihat, ini adalah saat menjadi seorang penghukum ya. Ini videonya, silakan dilihat dan diamati. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. Nah, itu adalah posisi guru sebagai penghukum ya. Jadi biasanya saat mungkin kita pernah berada di posisi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi penghukum kadang tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk menjelaskan. Jadi saat ini kenapa nih siswa ini terlambat, pasti kan dia memiliki alasan ya, memiliki alasan baiknya mungkin dicari dulu kenapa. Jadi kan kalau saat posisi kita menjadi seorang penghukum ya tidak mau tahu gitu kan, kamu salah dan
ya sudah disalahkan gitu kan, adanya hukuman gitu kan. Hukuman kan terjadi begitu saja dan itu secara tiba-tiba gitu ya, jadi tidak ada kesempatan untuk siswa untuk menjelaskan kenapa, alasannya kenapa, apakah ada sesuatu di rumah atau seperti apa gitu. Ini untuk posisi kurang hukum. Dan selanjutnya nah ini posisi membuat rasa bersalah ya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu sungguh kayak kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu untuk posisi kelompok kita untuk yang apa ya, membuat merasa bersalah dari siswa. Jadi ada kata-kata yang nanti ibu ditegur kepala sekolah, nanti ibu ini, nanti ibu seakan-akan kesalahan itu ya ke siswa tersebut, jadi merasa bersalah atas perbuatannya yang sebenarnya kita tidak tahu kenapa gitu kan. Tuh. Nah, selanjutnya dan yang selanjutnya posisi kontrol yang selanjutnya posisi teman ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan nyala-nyala kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam. Ini Nah, itu tadi adalah proses kontrol kita sebagai teman, jadi memperlakukan murid seperti teman. Jadi ada pendekatan khusus yang mungkin kita sudah dekat ya. Jadi ada kata-kata yang kok kamu terlambat lagi sih. Jadi kata-katanya lebih santai, lebih apa ya, lebih dekat gitu ya. Jadi tidak ada seperti yang pas awal hukuman atau membuat rasa bersalah. Tapi untuk teman ini, jadi tetap kita sebagai seorang guru harus ada pembatasnya mungkin ya begitu. Jadi ada batasan
bagaimana kita bergaul ke siswa, bagaimana kita bergaul sesama guru, bagaimana kita bergaul ke atasan gitu. Jadi untuk siswa mungkin seperti teman tapi tetap ada batasannya. Terus yang ketiga, yang keempat, kita lanjutkan lagi. Ke posisi pemantau atau monitor. Kita sebagai pendidik, sebagai posisi pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan. Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya. Benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan. Nah, jadi untuk posisi pemantau itu lebih ke guru yang mengingatkan kembali ke aturan-aturan yang sudah ada di sekolah gitu. Jadi ada kan aturan itu kan siswa ada beberapa yang lupa atau tidak mengindahkan. Jadi sebagai guru yang memantau itu, guru pemantau, posisi pemantau itu lebih mengingatkan lagi tentang aturan dan konsekuensinya, dan siswa pun saat posisi seperti itu mereka paham apa saja konsekuensi yang apabila dia melakukan sebuah kesalahan gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira
sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, untuk posisi manajer ini adalah seorang yang bisa menyadarkan siswa yang melakukan kesalahan, dimulai dari menanyakan kenapa, terus apa keyakinan yang sudah kita buat, gitu kan? Dia sadar sendiri tentang apa permasalahan atau kesalahan yang sudah dilakukan, terus ada solusi yang dicari oleh seorang yang berposisi manajer. Kenapa terlambat? Apa yang bisa diperbaiki? Bagaimana memulainya? Kapan mau memulainya? Jadi setiap ada permasalahan tentunya kita harus bisa mencari solusinya, mencari solusi dari siswa tersebut. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Penyelesaiannya bagaimana? Jadi agar siswa tersebut tidak mengulanginya, dan itu dilakukan secara sadar. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsiknya dari dalam diri sendiri gitu. Jadi tentunya dari 5 posisi manajer ini kira-kira Bapak Ibu sering melakukan yang mana? Mungkin seperti teman ada lagi. Kira-kira apakah posisi teman, apakah manajer, apakah sebagai pemberi rasa bersalah atau penghukum ya. Nah mungkin mudah-mudahan dari video-video tersebut kita bisa memilah bagaimana untuk kedepannya bisa memperlakukan siswa kita, memperlakukan murid kita agar apa yang kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ingin menginginkan hal yang terbaik buat siswa, tapi dalam prosesnya kan kadang tidak sadar apakah ini benar dilakukan seperti ini atau salah gitu kan. Mungkin jadi introspeksi dan bagi saya sendiri mungkin nantinya untuk kedepannya bisa melakukan hal-hal yang baik. Tentunya mungkin di sini kita bisa mencontoh di posisi kontrol sebagai manajer, tentunya sebagai manajer. Jadi kita bisa meraih siswa tersebut kenapa seperti ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan yang mencari tahu bagaimana gitu. Jadi didapatkan sebuah jawaban dan nanti bisa diselesaikan oleh kita gitu. Nah selanjutnya silakan Bapak Ibu kembali buka kertasnya. Nah di sini ada 6 pertanyaan. Kira-kira di dalam pertanyaan ini termasuk yang mana? Apakah penghukum, pemberi rasa bersalah, terus teman, atau sebagai manajer, atau sebagai yang itu pemantau? Ya silakan Bapak Ibu. Saya kasih waktu 10 menit. Mungkin kalau dari Bapak Ibu melihat ada sebuah kata-kata yang ditebalkan di dalam video. Nah, itu menjadi sebuah ciri khas dari posisi kontrol itu masing-masing. Misalkan pemberi hukuman ada kata-kata seperti apa, terus sebagai pemantau ada kata-kata seperti apa, sebagai teman seperti apa gitu. Nah, silakan Bapak Ibu analisis terlebih dahulu kata-katanya, pernyataan-pernyataan tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan jawabannya di kertas tersebut. Nanti kita bahas satu-satu.
Ini kemungkinan ada jawaban yang sama ya Bapak Ibu. Karena kan posisi kontra hanya 5 nih. Di sini jawabannya ada 6. Penghukum, pemantau, pembayar rasa bersalah, manajer dan teman. Tidak Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama intinya sebagai bahan penambah ilmu kita sendiri. Tidak apa-apa salah juga. Sudah selesai belum Ibu? Belum? Oke, silahkan tenang, tidak terlalu santai saja. Boleh silahkan sambil dimakan Bapak Ibu. Agak tidak ngantuk ya. Sudah? Waktu itu sudah? Sudah. Bu Sari? Bu Sri? Sudah. Bu Desi? Sudah. Sudah? Bu Ayu sudah? Oke, sudah semua ya. Jadi mudah-mudahan dengan tadi melihat 5 video mungkin secara sekilas ya. Jadi ada yang mudah-mudahan semuanya bisa memahami tentang arti dari 5 posisi kontrol. Jadi mudah-mudahan bisa membedakan antara satu dan yang lainnya. Kita lihat jawabannya. Silahkan nanti Bapak Ibu lihat ya, dicocokkan jawabannya. Oke. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini adalah membuat orang merasa bersalah karena merasa bahwa orang lain dikecewakan gitu kan ya. Kecewa gitu. Ada yang betul? Betul ya. Betul. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah posisi menghukum. Ada yang salah? Ada yang betul? Betul semua ya. Oke, bagus. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu, bapak. Nah, ini salah satu teman. Karena di sini ada meraih peserta didik. Jadi membuat siswa itu sadar, ayolah lakukan demi bapak ibu, ayolah jangan begitu gitu kan. Terus yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini adalah sebuah pemantau ya. Jadi ada sebuah reward ya, sebuah reward dari ini. Terus yang ketiga, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini seorang manajer karena dia membuat siswa tersebut berpikir bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini, bagaimana tanggung jawab kamu, bagaimana kamu menyelesaikannya, apa yang kamu perbuat, bagaimana kamu akan memperbaiki hal yang sudah kamu buat ini gitu. Nah, jadi itu adalah sebuah sosok atau posisi manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, itu adalah sosok posisi penghukum ya. Mudah-mudahan hampir ya 80% dari betul semua. Tidak, ada yang betul semua? Betul semua, oke bagus, besar ya. Ada yang salah satu? Ada. Dua, ada, oke baik. Jadi intinya Bapak Ibu sekarang sudah bisa membedakan antara 5 posisi kontrol tersebut. Jadi bisa, oh ini kurang baik, ini dilakukan siswa, ini kurang baik, ini yang baik, ini yang cocok untuk siswa kita. Kadang kan untuk pemilihan posisi kontrol ini kita harus disesuaikan dengan karakteristik siswa-siswa kita
mutlak, karena dari kelas 1 sampai kelas 5 ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya bisa kita bisa memberikan sikap yang tepat bagaimana menghadapi peserta didik kita yang memiliki karakter yang bermacam-macam. Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Ini ya adalah salah satu materi yang sebenarnya kita butuhkan dari kebutuhan saya itu kemarin membahas tentang segitiga restitusi. Ini hal yang cukup bermanfaat sekali untuk kita selalu seorang pendidik untuk kita terapkan di sekolah kita. Yang mudah-mudahan nanti setelah penyampaian ini kita bisa paham tentang apa arti itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ya. Nah, jadi dari segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menanyakan keyakinan, yang kedua adalah menstabilkan identitas, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi tidak ada belajar yang langsung betul ya Bapak Ibu, di mana-mana mungkin untuk mencapai sebuah proses pasti melakukan kesalahan terlebih dahulu ya. Yang dapat mengubah identitas anak dari individu yang mengalami kegagalan akibat kesalahan menjadi individu yang meraih kesuksesan. Jadi untuk sukses itu kita harus terus mencoba dari kegagalan tersebut gitu. Nah, untuk menstabilkan identitas ini ada beberapa kalimat yang sebenarnya mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu. Jadi yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang tidak apa-apa berbuat salah. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Terus ibu atau bapak juga pernah melakukan seperti ini gitu. Jadi ada kata-kata yang menenangkan gitu ya. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah gitu ya. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Terus yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik? Ini senang maksudnya. Apakah kamu senang menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Jadi menstabilkan identitas itu lebih ke meyakinkan bahwa yang kamu lakukan itu tidak sepenuhnya salah, karena saat siswa melakukan hal tersebut pasti ada alasan di baliknya. Jadi kita tidak bisa menjudge langsung, oh kamu ini. Tidak. Kita cari dulu, kita pahami dulu permasalahannya apa, kita menstabilkan identitas siswa tersebut agar bisa berkomunikasi gitu. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah ya. Jadi berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku bermaksud memenuhi kebutuhan tertentu. Guru perlu memahami kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan anak saat berbuat kesalahan. Nah, untuk validasi tindakan yang salah ini, kita seorang guru harus bisa memilah, mencari tahu, harus bisa menentukan apa nih kesalahan siswa tersebut. Ya, kita harus mencari tahu, kita harus menggali lagi informasi-informasi dari kesalahan-kesalahan siswa. Jadi tindakan anak seperti ini, apa nih yang menyebabkan anak seperti ini? Jadi memvalidasi dulu tindakan yang salah tersebut. Nah, untuk tindakan yang salah ini ada beberapa kalimat yang bisa digunakan, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti saat di posisi manajer tadi kan, Danen terlambat. Nah, saat ini di posisi manajer, kenapa kamu terlambat? Nah, Danen punya alasannya. Ya, jadi tidak kamu salah, kamu terlambat, kamu dulu. Nah, tidak seperti itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting dan buat bagimu. Jadi kadang untuk permasalahan anak itu melakukan sesuatu karena mempertahankan sesuatu gitu kan. Jadi terjadilah misalkan berantem atau seperti apa gitu kan. Kita tidak berhak untuk menyalahkan anak itu, tidak berhak untuk menyalahkan. Kita harus cari tahu apa nih permasalahannya gitu ya. Terus yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi saat kita memberikan masukan
keyakinan ya, dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memiliki makna sehingga memicu motivasi intrinsik dan memungkinkan mereka mengaitkan keyakinan mereka dengan perilaku yang kurang tepat. Nah, untuk contoh kalimatnya, yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi menanyakan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat gitu ya, karena pas awal kita ada keyakinan kelas gitu yang kita sepakati bersama. Terus apa nilai-nilai ilmu yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita telah tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu? Ya, jadi untuk segitiga retribusi ini kemarin saya sudah membuat sebuah kasus. Jadi contohnya ada anak yang membuli, misalkan anak membuli karena tidak diberi contekan PR. Nah, tidak memberi contekan PR. Dia membuli satu anak. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Apakah kita langsung menghukum siswa tersebut? Tidak ya. Kita cari dulu. Yang pertama kan kita menstabilkan identitas terlebih dahulu ya. Kita kembali lagi ke yang awal, menstabilkan identitas. Kita panggil anak tersebut ya, anak tersebut yang sudah melakukan kesalahan kita panggil. Jadi saat menstabilkan identitas tidak boleh ada di ruang terbuka. Kita harus secara berdua lah minimal. Kita dibawa ke ruangan, kita tanya dengan baik-baik. Kita tidak langsung menjudge. Jadi kita cari tahu kenapa kamu melakukan seperti ini, apakah benar kamu melakukan seperti ini gitu kan. Terus saat itu Bapak tidak tidak mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar di sini, tapi ingin mencari solusi terbaik dari apa permasalahan yang sudah kalian lakukan. Jadi identitasnya kita stabilkan dulu. Setelah itu ya, kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah ya. Kenapa kamu tiba-tiba membuli anak itu, atau kamu tiba-tiba mengganggu anak itu? Kenapa kamu mengganggu teman kamu? Pasti mereka memiliki alasan. Nah, alasan kemarin anak itu karena tidak diberikan PR contekan karena mereka lupa mengerjakan. Nah, kita harus ada tindakan, itu merupakan tindakan yang salah. Kita jelaskan kepada siswa tersebut, ini tindakannya salah loh, ini tindakannya kurang baik loh, kenapa kamu melakukan seperti ini? Jadi ada sebuah pertanyaan yang menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan gitu. Nah, setelah adanya validasi tindakan itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini jadi dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke sebuah keyakinan yang sudah kita buat, bahwa kita ingin belajar yang aman, belajar yang menyenangkan, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati gitu. Jadi mereka akan sadar bahwa mereka akan sadar bahwa kesalahan yang mereka lakukan, oh saya salah nih karena sudah mengganggu teman, karena membuat orang tidak nyaman, membuat orang tidak enak. Nanti mereka sadar sendiri akan kesalahan mereka itu dibuat oleh adanya keyakinan, dan mereka akan muncul merasa bersalahnya itu dari dalam diri sendiri. Jadi tidak hanya karena dipanggil oleh guru, ditanya oleh guru. Nah, itu nanti kita bisa berperan sebagai manajer untuk menyelesaikan bagaimana kamu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kamu perbuat. Misalnya meminta maaf lagi ke temannya, tidak akan mengulang seperti ini. Kenapa tidak mengerjakan PR misalnya, lupa misalkan ada kegiatan. Berarti apa yang harus kamu lakukan agar PR kamu bisa dikerjakan? Misalkan membuat alarmnya, mengingatkan ke orang tua barangkali ada PR bisa diingatkan lagi. Jadi itu adalah merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada siswa, dan mereka bisa memunculkan bentuk tanggung jawab itu dengan kesadaran dari dirinya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu. Intinya ini adalah bentuk sharing dari pengalaman-pengalaman saya selama di PGP, ilmu-ilmu yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum ditutup, barangkali
tanggapan tentang diskusi atau pemaparan materi dari saya, mangga silakan. Silakan mangga awalnya silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang memberikan kesempatan kepada saya terutama untuk memberikan mungkin pesan atau refleksi dari penjelasan materi yang telah disampaikan tadi. Kesannya menurut saya cukup bagus lagi karena materinya begitu detail dan interaksi dengan kami sebagai audiensi cukup aktif dan memberikan penjelasan sehingga apa yang kurang kami pahami di pembelajaran dapat ilmu baru lagi dan bisa diterapkan di sekolah ini. Mudah-mudahan bisa terrealisasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan sangat bermanfaat lagi ketika Pak Adi melakukan contoh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semua demi kemajuan SDN Tulang 2 dan demi perbaikan ataupun cara mengajar di kelas menghadapi masalah dari berbagai karakter anak. Mungkin seperti itu Pak Adi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Neng. Mudah-mudahan sekali mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan sedikit banyak bisa memberikan sebuah ilmu baru bagi Bapak Ibu. Tentunya saya juga di sini masih belajar, masih banyak kekurangan. Dan nanti saat penerapan atau implementasi di sekolah kita, sejak kita bisa menerapkan secara maksimal tentang pemahaman-pemahaman kita dan bisa berkolaborasi untuk bisa belajar berproses untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya tutup acara diseminasi hari ini. Dan mari dengan bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau jangan lihat pakai mata. Yuk jalan aja. Kalian berdua punya alasan kenapa melakukan perbuatan itu. Misalkan kalian berdua menceritakan alasannya. Karena tadi pagi guru tidak mau memberikan materi karena kami belum menggunakan. Jadi bunga dan daninya kesal kepada guru yang tidak mau
Menurut kalian itu kira-kira apa yang dirasakan ibu saat kalian melakukan hal seperti itu? Sedih dan kesal karena makanannya jatuh. Betul, apa yang kalian lakukan itu bisa membuat Nurul menjadi sedih karena makanan yang dia beli dengan uang jajannya tidak bisa dimakan lagi, padahal dia tidak lapar. Sekarang Bapak tanya, apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan kalian? Kami akan meminta maaf kepada Nurul Pak dan mengganti makanan yang sudah kami jatuhkan. Sekarang boleh kalian meminta maaf kepada Nurul. Bagus ya, jadi kalian sudah bisa saling menyadari kesalahan dan saling memaafkan. Sekarang Nurul, Bunga, dan Danina boleh kembali ke kelas ya. Baik Pak. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak Adi karena sudah menyadarkan kami dan membimbing kami untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kami lakukan. Sekarang saya dan Dania paham kalau mengganggu orang lain itu perbuatan tidak baik. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Salam. Duduk ya. Anda tahu tidak kenapa Bapak panggil? Tidak tahu Pak. Kemarin ada laporan ke Bapak yang bahwa Anda saat belajar online itu izin ke Bapak untuk pergi ke WC. Tapi Anda malah pergi ke kantin untuk belajar. Apakah betul? Menurut Anda, ke kantin saat jam pelajaran itu tindakan baik atau tidak? Tidak ya. Nah, Anda sudah tahu kalau itu tidak baik. Tapi di sini Bapak tidak ingin menjadi siapa yang salah. Dan Bapak ingin Anda belajar memperbaiki kesalahan dan mencari solusi dari tindakan Anda tadi. Bapak tahu Anda pasti punya alasan kenapa Anda malah pergi ke kantin. Padahal itu kan masih jam pelajaran. Boleh ceritakan ke Bapak kenapa Anda malah pergi ke kantin? Kemarin pagi Anda kesiangan Pak, jadi tidak sempat sarapan di rumah. Terus lapar sekali, jadi Anda pergi ke kantin untuk jajan. Bapak mengerti kalau Anda itu merasa lapar. Tapi apakah harus saat kegiatan belajar Anda tiba-tiba ke kantin tanpa izin? Tidak Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya, bukankah kita memiliki keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Pak, ketika pelajaran harus disiplin dan menjalankan pelajaran. Sekarang apakah tindakan yang Anda lakukan tadi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa enggak? Tidak Pak. Tidak ya. Jadi menurut Anda keyakinan kelas itu penting atau tidak? Penting Pak. Nah, itu tahu. Jadi kalau belajar tidak disiplin, apalagi Anda tadi malah jajan, akibatnya apa? Kira-kira? Anda bisa mengalami ketertiban saat belajar Pak. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan Anda agar itu tidak terulang lagi? Tidak tidur larut malam agar bisa bangun lebih pagi dan menyempatkan sarapan dulu di rumah. Nah, baik. Itu ya, jadi bisa ada solusinya. Baik, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk Andre dan Andre bisa menjadi anak yang lebih disiplin lagi ya. Baik Pak, terima Ya kasih. sudah, Andre boleh kembali ke sana. Nanti ya. Aku senang bisa berbicara dengan Pak Adi walaupun aku berbuat salah. Tapi Pak Adi tidak marah-marah dan menyadarkan aku kalau pergi ke kantin di jam pelajaran itu merupakan kesalahan dan bentuk tidak disiplin dan dapat mengganggu orang lain. Terima kasih Pak Adi.